Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pasti. Oke, anak-anakku, putra putri SMP Muhammadiyah Pakem, terutama untuk kelas 8, gimana kabarnya? Sehat ya? Ya, pokoknya kalian harus selalu sehat, semangat, jaga mood, dan jangan lupa berdoa. Gusti berkahi, itu ya. Oke. Untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Pak Sumarno untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Oke, nanti untuk video ini silahkan kalian kelas 8 wajib untuk menonton sampai selesai karena di dalam video nanti terdapat materi yang wajib kalian mengerti dan pahami dan nanti pada akhirnya harus kalian untuk mengerjakan tugas-tugas itu ya. Oke, masuk untuk yang pertama di materi hari ini yaitu ini ya, bentar. Oke, sesuai yang di video sebelumnya yang sudah kalian tonton dan sudah kalian simak bersama bahwa untuk materi pertama yaitu berita atau teks berita. Jadi nanti kita akan mempelajari apa itu berita, terus isi-isi berita apa, syarat-syarat berita apa, unsur-unsur berita itu apa di dalam video nanti. Oke ya, tetap kalian simak sampai selesai. Oke, selanjutnya ini ya, media. Ini ada media Indonesia gitu ya, di sini ya. Oke, ini di sini. Tuh, koran, itu ada koran ya. Terus ada gambar mic, jadi nanti media itu saya ulangi, berita itu nanti ada yang secara lisan dan secara tertulis, nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Oke, sebelumnya silakan kalian tonton video berikut ini ya, nanti sebelum masuk ke materi. Oke, tunggu sebentar, baru proses ya. Oke. Ya, virus corona 2019 atau NCOV ini telah menyebar dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke lintas benua. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui itu ya, apa di sini sebenarnya ada yang coronavirus cantik-cantik gitu ya, pakai baju merah, kalian bisa lihat. Ya, silakan lihat sebentar dulu ya. Akan bersama-sama mengenal virus ini. Dan menurut WHO, jenis virus corona terbaru ini masih satu keluarga dengan virus corona, penyebab dari SARS ini ya, juga MERS. Selain itu, para peneliti juga menduga bahwa ular memang menjadi hewan liar yang paling mungkin untuk menjadi inang dari virus 2019 NCOV ini. Dan penyakit ini pun diklasifikasikan sebagai penyakit. Cukup sekian dulu ya, saya stop dulu. Oke, cukup dulu. Kita kembali ke Oke, kembali ke sini. Ya, tadi kelas sudah kalian lihat dan dengarkan. Jadi itu tadi dalam penyampaian berita di YouTube ya. Jadi nanti kita bahas unsur-unsur apa yang tadi disampaikan. Kelas dulu ya. Oke, lanjut. Jadi tadi sudah kalian tonton tadi ya di channel YouTube yang sebelumnya ada tadi mbak-mbak itu ya, ibu menyampaikan berita secara lisan itu di CNN channel, nanti silahkan kalian putar sendiri di rumah masing-masing itu ya. Oke, untuk KD-nya untuk materi pertama ini adalah 3.1 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur itu ya, yang perlu kalian garis bawahi adalah unsur-unsur. Oke, diwarna dulu biar kalian bisa jelas. Oke, ini ya. Oke, unsur-unsur. Ya, jadi yang pertama, KD yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ya, teks berita. Jadi apa itu unsur-unsurnya nanti kita bahas. Yang didengar dan dibaca, gitu ya. Baik kalian mendengar lewat televisi, radio atau media yang lain, atau kalian baca di mungkin koran itu ya, majalah, atau baca di WA kalian yang pasti WA itu ya, di HP masing-masing itu kan pasti banyak berita. Itu yang pertama, KD yang pertama. Lanjut untuk yang KD kedua 4.1, nanti kalian harus menyimpulkan ini ya,
menyimpulkan isi berita. Di isi berita apa kalian simpulkan? Itu ya, ini sini. Isi beritanya apa kalian simpulkan? Yang kalian baca atau kalian dengar. Itu ya. Selanjutnya, di KD-nya 2 dulu ini ya untuk materi yang pertama, teks berita. Jadi yang pertama unsur-unsur. Terus yang kedua menyimpulkan. Oke, jadi ada 2 yang harus kalian kuasai di materi yang pertama ini. Oke, lanjut ya anak-anakku sekalian. Ini. Jadi tadi kalian sudah melihat sekilas itu ya, cuplikan di YouTube, ada penyampaian berita tadi. Jadi sekarang kita mempelajari pengertian berita. Jadi berita itu apa? Yaitu segala sesuatu yang diberitakan, gitu ya. Jadi apapun yang diberitakan itu pasti yang namanya berita. Jadi yang jelas aktual. Apa itu aktual? Yaitu bukan gosip ya. Di aktual itu bukan gosip. Sudah pasti itu terjadi dan ada bukti-buktinya gitu ya. Mungkin berita tadi yang sebelumnya ada COVID-19 gitu ya. Itu berita yang benar-benar asli. Atau mungkin berita banjir gitu ya. Berita gunung meletus, berita tsunami. Nah, jadi banyak sekali berita yang aktual itu. Lanjut ya, anak-anakku. Untuk selanjutnya pengertian teks berita. Oke, jadi apa itu teks berita? Ya, bisa kalian baca di belakang saya ini. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian. Ya, melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ya, yang telah terjadi misalkan minggu kemarin, 2 hari yang lalu itu ditulis di berita atau disampaikan ke khalayak umum atau masyarakat umum. Atau mungkin yang sedang terjadi atau yang sedang terjadi misalkan banjir, langsung diberitakan secara langsung atau live gitu ya. Di TV kan ada itu berita secara langsung di tempat kejadian perkara atau TKP. Jangan kecelakaan langsung diberitakan, itu yang secara langsung atau sedang terjadi. Sekali lagi, pengertian berita atau pengertian teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, gitu ya, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Itu ya, itu pengertian teks berita. Saya kira kalian lebih nanti akan lebih paham kalau kalian nanti mengikuti sampai selesai. Itu ya. Lanjut selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal ya. Jadi unsur-unsur teks berita. Jadi unsurnya apa saja, ada berapa, nanti kita. Oke, lanjut ya anak-anakku sekalian. SMP Muhammadiyah Pakem, terkhusus kelas 8, baik 8A sampai 8D. Oke, unsur-unsur berita. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi kita mempelajari apa saja macam-macam dari unsur-unsur berita. Oke, yang pertama, ini pengertian dulu. Di unsur-unsur berita adalah hal yang harus ada dalam berita. Jadi wajib. Bentar, saya ganti dulu. Wajib. Oke, wajib. Oke, itu ya. Oke. Jadi ini adalah syarat mutlak dalam satu berita. Jadi unsur-unsur ini harus disebut berita, lalu memenuhi dari unsur-unsur yang nanti saya sampaikan. Itu ya, anak-anakku sekalian. Oke, langsung saja. Yang pertama, atau mungkin anak-anak bisa menyebut unsur-unsur berita itu lebih singkatnya gitu ya, mungkin lebih mudah diingat dengan sebutan 5W plus 1H. Nah, apa saja itu 5W plus 1H? Oke, langsung saja. Yuk, yang pertama. W yang pertama. Ini ya, sudah muncul di samping saya. Yang pertama adalah what. Apa itu what? Ada yang tahu? Bahasa Inggris harus tahu ini ya. Jadi apa? Ini unsur yang pertama. Apa? Yang kedua, nanti untuk pengertian kita bahas setelah 5W plus 1H ini, kalian tahu dulu ya. Oke? Yang kedua, who. Apa itu who? Ada yang tahu? Oke. Apa? Salah. Apa lagi?
Who. Jadi apa itu? Siapa. Oke. W yang ketiga. When. Kalian tahu when itu apa? Pengertian when? Bahasa Inggrisnya? Kapan. Oke. W yang keempat. Where. Apa itu? Bahasa Inggris? Ayo. Where. Apa? Ya, betul. Di mana? W yang kelima. Why. Apa pengertiannya? Why? Ya apa? Mengapa? Duh, bentar ya. Mengapa? Mengapa? Bentar ya. Mengapa? 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 Nah, ini why. Mengapa? Nah, yang terakhir 1H. Apa itu 1H? How. Oke, apa pengertiannya how? Bahasa Inggris, ayo. Bagaimana? Oke, itu ya. Di 5W plus 1H. Ada what, who, when, where, why, dan yang H yang satu yaitu how. Oke, kita lanjut untuk pengertian satu-satu ya. Oke, yang pertama, what atau apa. Ini unsur yang pertama ya. Jadi unsur ini adalah meliputi apa saja yang terkandung dalam berita. Itu ya. Jadi apa yang terkandung dalam berita itu unsur yang pertama ini. Di unsur what atau unsur apa, ya apa. Dalam berita biasanya pembahasannya mengenai peristiwa apa yang sedang dibahas. Nah, ini yang perlu kalian catat. Peristiwa apa yang sedang dibahas, gitu ya. Misalkan peristiwa banjir, apalagi gempa bumi, oke ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dibahas itu banyak sekali, itu peristiwa alam ya. Oke, jadi unsur yang pertama adalah what, gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, who atau siapa, ya, yaitu siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan tersebut. Di siapa yang diberitakan, itu ya, di nama ya atau orangnya gitu ya, yang diberitakan siapa, gitu ya, misalkan warga atau yang lainnya gitu ya, atau masyarakat gitu. Itu siapa? Jadi siapa yang diberitakan gitu. Atau siswa atau yang lainnya itu. Jadi siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan tersebut. Itu yang unsur kedua. Lanjut, unsur yang ketiga. When atau kapan. Jadi kapan berita tersebut terjadi itu ya. Jadi kapan ada terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Sedang dibahas dalam berita. Kapan? Misalkan kemarin, tahun lalu, bulan yang lalu, atau seminggu yang lalu, 2 hari yang lalu gitu ya. Jadi menunjukkan waktu. Kapan terjadinya peristiwa tersebut atau berita tersebut. Itu ya, anak-anakku sekalian. Lanjut untuk yang unsur selanjutnya where atau di mana. Di mana peristiwa tersebut, di mana kejadian tersebut gitu ya. Pengertiannya, di where adalah tempat ini ya yang perlu kalian garis bawahi. Tempat di mana peristiwa itu terjadi. Tempatnya di mana? Misalkan di jalan raya atau tempatnya di Gunung Kidul itu ya, menunjukkan lokasinya. Itu namanya when atau when, saya ulangi, where, di mana, ya, menunjukkan tempat. Selanjutnya unsur yang why yang selanjutnya, yaitu why atau mengapa. Jadi mengapa kejadian tersebut ya merupakan bagian yang menjelaskan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Jadi mengapa kok bisa terjadi ya karena misalkan ada kesalahan gitu ya, atau mungkin ada yang kesalahan teknis, atau mungkin ada misalkan
kecelakaan. Kenapa kok bisa terjadi kecelakaan? Misalkan ada remnya blong atau yang lain sebagainya. Itu ya. Di bagian ini adalah mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Kemudian dijelaskan secara runtut dan mudah dipahami. Tuh, W yang terakhir atau yang kelima. Mengapa? Selanjutnya H. Jadi H yang terakhir adalah how atau bagaimana. Oke, pengertiannya, unsur terakhir ini adalah memuat bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Ya, jadi bagaimana kok itu bisa terjadi? Bagaimana kok terjadi tsunami itu ya? Dijelaskan dalam berita tersebut. Biasanya pada bagian ini dijelaskan secara kronologis, jadi kronologis terjadinya peristiwa tersebut mengenai bagaimana kejadian peristiwa tersebut, gitu ya. Lanjut, nah ini contohnya. Nah, untuk contoh, anak-anak bisa buka di buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah kemarin, buku paket Bahasa Indonesia kelas 8, sampulnya warna hijau, gitu ya. Itu khusus Bahasa Indonesia di halaman 3. Di halaman 3. Halaman 3 silakan dibuka kalian. Itu ada contoh. Jadi ini adalah contoh unsur dalam berita. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah 5W plus 1H. Nah, ini. Terus ini pertanyaannya ya. Ini pertanyaan. Ini jawabannya. Ini jawaban dari ini. Itu adalah yang pertama. Apa peristiwa apa yang terjadi? Ya, padatnya Pelabuhan Merak. Ini yang ada dalam buku halaman 3. Jadi lebih lanjut kalian bisa baca di buku paket halaman 3. Itu ya. Ini sudah lengkap. 5W plus 1H ada semua di sini. Itu anak-anakku sekalian. Lanjut untuk yang tadi KD yang kedua itu ya, jadi menyimpulkan isi berita. Jadi ada tiga tahap ya. 1, 2, 3. 3 tahap untuk kalian bisa menyimpulkan isi berita. Itu di buku paket halaman 3 juga. Itu ya. Ada di buku paket, silakan buka untuk langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Itu ya, jadi yang pertama mendengarkan. Ya, harus kalian mendengarkan atau membaca. Ini mendengarkan bisa dari radio, bisa dari televisi, atau bisa dari media yang lain. Atau membaca berita. Sama, dari koran, majalah, atau HP kalian masing-masing itu ya. Dan yang kedua mencatat pokok-pokoknya. Di unsur-unsurnya, dia ada unsur-unsurnya ya. Unsur, jadi ada 5W plus 1H. Jadi dicatat dulu apa dan lain-lain tadi ya. Ada itu yang tadi sudah saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah menyampaikan kembali. Jadi disampaikan apa yang sudah kalian dapat dari unsur-unsur ini tadi, dari yang ini. Itu kalian sampaikan dengan lengkap dan ringkas. Jadi tidak seperti berita yang disampaikan awal, tapi kalian meringkasnya dengan lengkap, dengan memenuhi unsur-unsurnya. Itu ya anak-anakku sekalian. Jadi untuk video ini ada 2 yang kalian dapat ya. Dari yang pertama unsur-unsur, dan yang kedua langkah-langkah menyimpulkan berita. Itu ya anak-anakku sekalian. Jadi tetap kalian baca buku yang didapat dari sekolah. Jangan hanya kalian melihat video ini, setelah ini kalian langsung buka buku paket kalian. Kalau kurang puas, kalian bisa buka dari media yang lain, cari di internet, di Google, pengertian berita, unsur-unsurnya apa, dan cara menyimpulkan isi berita. Itu anak-anakku sekalian. Dan yang terakhir, untuk tugasnya, nanti akan saya kirim link, atau nanti akan saya undang anak-anak sekalian di Google Classroom, khusus kelas 8, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi tunggu saja, setelah kalian menonton video ini, langsung kalian mendapatkan link yang dikirim melalui wali kelas kalian masing-masing. Itu ya anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan kalian, selalu bantu orang tua, berdoa, sholat jangan lupa, dan juga jangan bepergian kalau memang itu tidak mendesak dan sangat-sangat penting. Itu ya anak-anak sekalian, itu dulu dari saya. Jangan lupa kalian terus pantau di channel YouTube SMP Muhammadiyah Pakem. Nyalakan loncengnya karena setiap saat Bapak Ibu Guru akan mengupload materi-materi supaya kalian tidak ketinggalan. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa menit, Pak? 6 menit lagi?